subscribe, like, and share. Mudah-mudahan sehat selalu Ustaz. Apa hukum kur di BSI? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikah doa istri kepada almarhum suami? Awak naik motor di jalan Harapan Raya. Sesudah jembatan sebelah kiri kan ada kubur, ya kan? Lalu awak ucapkan doa, Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Pertanyaannya, sampai enggak doa awak untuk yang dikubur? Sampai. Padahal mudah ada hubungan semuanya. Enggak ada hubungan nikah, enggak ada hubungan nasab, enggak ada hubungan nasib. Kenapa bisa sampai? Karena sama-sama beriman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apalagi doa ibu kepada almarhum suami sampai. Tapi Buya, dalam hadis itu disebut iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu, kalau manusia lah mati putus amalnya. Dengarkan baik-baik, jangan terlalu fokus doa sampai tidak mengisi kotak. Iko Abdul Somad, iza mata ibnu Adam, kalau mati Abdul Somad anak Adam, kalau mati Abdul Somad in qata'a amaluhu, amalnya putus. Yang putus itu amal manusia untuk Abdul Somad atau amal Abdul Somad? Kalau tuan pergi berzikir di tengah laman, memang susah jamaah diajak berpikir kalau ini belum sarapan. Iza mata ibnu Adam, kalau mati anak Adam, in qata'a amalu, putus amalnya. Kalau Abdul Somad mati, putus amalnya. Yang putus itu amal Abdul Somad yang mati atau amal jamaah kau putus? Amal Abdul Somad kau yang putus, bukan amal jamaah itu putus. Paham? Meninggal suaminya, yang putus tuh amal suaminya atau amal bininya? Amal suaminya yang mati itu yang putus. Adapun amal awak doakan sampai. Tidak ada ikhtilaf antar ulama tentang sampainya doa orang mati. Lalu kenapa disebut di situ illa min salasin? Putus kecuali 3. Amal ambo putus, tapi 3 amal ambo tetap mengalir. Amal ambo, bukan doa Pak Dekan, bukan doa Ustadz Apandi. Mati ambo, mereka mengirimkan doa ke ambo sampai, tapi amal ambo putus. Ada 3 amal ambo yang dulu tetap mengalir. Pertama, sodaqotun jariyah, ada ambo tolongkan 1 sak semen sampai. Ilmun yuntafa'u bih, ambo mengajar di kampus, mahasiswa ambo mengamalkan sampai. Yang ketiga, anak yang soleh. Kola yang salah paham, disangkonya amal anak soleh sampai, amal orang tak sampai. Amal anak ambo itu kan amal anak saya, itu kan amal saya. Itu yang kami tak paham tuh Pak Ustaz. Cemana pula anak Ustaz amal Ustaz? Payah joleknya. Kalau bini ambo tuh cuma ambo tengok, bisa hamilnya kan nggak bisa dikirim pakai bluetooth kan? Kan beramal ambo hingga jadi anak ambo itu kan? Itulah amal ambo yang mengalir. Jadi cerita tentang iza mata ibnu Adam itu bukan bercerita tentang amal iko, tapi amal iko. Kau banyak salah paham gini. Kumpul uang tahlilan baca doa, bersama kini tidak sampai iza mata ibnu Adam. Yang putu itu amal siapa? Amal uang nak mati itu nan putui. Adapun uang nan hidup itu amalnya sampai. Apa aja amal nan sampai? Pertama, doa. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa ja'al jannata maswahu. Jangan lama-lama bawakan gulai itu sampai. Yang kedua, baca Quran.
Mana dalilnya baca Quran itu sampai? Kata Nabi, kata sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, kalau ambo mati, bacokan pada kepala ambo Al-Fatihah, pada kaki ambo ujung Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tengok dalam kitab Ar-Ruh, ditulis oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibn Taimiyah, sampai bacaan Quran pada orang mati. 3, tahlil la ilaha illallah, sampai. Mana dalilnya? Nabi membolah pelepah korma, dicucukkannya ke makam. Apa kata Imam Nawawi, hadis sahih dalam Sahih Muslim, kalau pelepah korma bertasbih, tasbihnya sampai, apalagi tasbih, tahmid, tahtim, tahlil orang beriman. Sampai, apalagi sampai sedekah. Ya Rasulullah, ummi matat, emak ambo mati, ayu sedekah tu afdal, apunan paling elok? Kata Nabi, sedekah. Sedekah apa? Suqyal ma, memberi air minum, boikan air minum. Sedangkan air minum sampai, apalagi gulai asam podeh baung sampai. 5, apalagi sampai? Umrah, haji, labbaik Allahumma subrumah, ambo hajikan subrumah. Kata Nabi, wa mengajikan siapa? Subrumah. Subrumah itu siapa? Sudah ambo. Tu anglah haji apa belum? Belum. Kata Nabi, hajikan dulu dirimu, baru hajikan subrumah. Haji sampai. Kalau haji sampai, umrah pun sampai. Maka umrah yang pertama umrah untuk awak, umrah yang kedua dari Ji'rana, dari Tan'im, dari Hudaybiyah, itu untuk almarhum. Mana dalilnya umrah sampai? Wa atimmul hajja wal umrata. Wow, di situ tuh wow namanya wow ataf. Maknanya kalau haji sampai, umrah pun sampai. 6, apa lagi yang sampai? Kurban. Nabi menyembelih kurban, Allahumma haza'an Muhammad wa ali Muhammad, iko untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Waktu itu Khadijah sudah meninggal. Itu menunjukkan kurban untuk orang mati pun sampai. Bagi bapak ibu yang belum mendaftar kurban, daftar segera. Ingat, kobau terbatas. Umur saya 27 tahun dan memilih tidak pacaran. Saya berpuasa untuk menahan syahwat, tapi nafsu tak terbendung. Apakah mimpi basah itu dosa? Yang dosa itu yang awak bisa memilih, mau minum air zam-zam atau minum khamar. Awak bisa milih apa enggak? Bisa. Ambo minum air zam-zam, ambo dapat pahala. Ambo minum khamar, ambo dapat dosa. Yang dosa itu ketika bisa memilih. Mimpi bisa awak milih? Bisa. Malam eko nak mimpi sama siko, malam eko mimpi sama mahasiswa fakultas pertanian, malam eko sama fakultas. Bisa awak, bisa. Mana bisa? Kalau ndak bisa awak memilih, maka awak tidak berdosa. Apakah jatuh cinta itu dosa? Nah. Mimpi tak bisa pilihan. Maka kalau ada orang tidurnya di siang puasa, lalu kemudian maaf cakap mimpinya keluar spermanya, batalkah puasanya? Tidak. Kenapa? Karena bukan pilihan. Paham tak paham? Paham. Apakah ada fatwa tentang masalah ulama memberikan aturan supaya menghindarkan diri, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, menjaga diri, menjaga amanah, walladzina hum li furujihim hafizun, menjaga kemaluan. Kata Nabi, kalau tak sanggup banyak puasa. Mudah-mudahan anak muda ini segera tamat kuliah, segera dapat kerja, segera punya modal dan menikah. Ibu-ibu jangan buat mahar tinggi-tinggi, tanam pinang rapat-rapat supaya puyuh tak dapat lari, sudah dipinang tak dapat-dapat, dipujuk-pujuk dibawa lari. Nah, akhirnya sudah terjadi apa yang terjadi, barulah diizinkan MBA, Married by Accident. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya segera menikah dengan perempuan solihah baik-baik. Yang mengaminkan yang belum nikah aja.
Bagaimana caranya lebih menumbuhkan atas keyakinan terhadap semua takdir yang telah ditakdirkan Allah? Sebab terkadang saya masih berpikir, untuk apa ketetapan ini diberikan kepada saya? Innallaha katabal maqadir. Allah sudah menuliskan takdir. 50 alfasanah, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Yang kita tak bisa memilih. Pada perkara yang bisa memilih, jangan kau katakan takdir. Ini takdir yang bisa dipilih. Yang tak bisa memilih, diponis dokter kena penyakit kanker otak, bisa milih. Datang rupanya malaikat, mau kanker otak apa kanker jantung? Tak bisa milih. Jangan pada yang bisa memilih lalu kalian burukkan takdir Allah. Mahasiswa dikirim ke Pekanbaru kuliah, pacaran, hamil, balik ke kampung, ditanya sama emaknya, kenapa kau hamil? Ini takdir Allah, mak. Dua dosa. Pertama dosa berzina, kedua dosa bicara takdir tanpa ilmu. Kau memilih antara pacaran atau tidak pacaran, antara keluar malam minggu atau tidak, antara mau atau tidak. Kan kau dikasih Allah inna sama, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran. Tapi pada perkara yang tak bisa memilih, takdir Allah. Diponis dokter kena penyakit kanker, takdir Allah. Lalu kemudian muncul dalam pikiran, kenapa mesti aku yang menerima takdir ini? Maka rukun iman yang keenam, antu'mina billah bil qadari, antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir buruk dan takdir baik. 3. Pertama, tanamkan ke dalam pikiran bahwa ini takdir ketetapan Allah yang kita tidak bisa menolak. Yang kedua, husnuzon kepada Allah. Mungkin Allah ingin menghapuskan dosa saya, mungkin Allah ingin mengangkat derajat saya, mungkin amal saya kurang cukup masuk surga. Selalu husnuzon pada Allah. Yang ketiga, kau yang paling puncak, ridho. Ridho. Man lam yardha biqadai, siapa yang tak ridho menerima takdirku, walam yasbir bibalai, tidak sabar menerima ujianku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Melembutkan hati dan pikiran dengan dua. Pertama dengan ilmu, yang kedua dengan zikir. Zikir banyak, memperbanyak zikir. Ikut suluk tarekat Naqsabandiyah, bagus untuk menanamkan zikir Allah ke dalam kalbu. Allah, 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 Allah. Karena kalau ini hidup, ini berhenti. Yang paling jahat tuh ini. Kalau mulut ini bisa didiamkan, kalau tangan ini bisa didiamkan, kalau mata ini bisa didiamkan. Tapi kalau di pikiran tak bisa diam. Kenapa aku yang sakit? Kenapa aku yang kena? Kenapa tidak tetanggaku? Kenapa tidak dia? Kenapa tidak dia? Kenapa? Itu mau bercakap suang. Lama-lama bercakap sama angkot. Kenapa kamu? Tapi kalau ini hidup, zikir. Zikir 3. Zikir yang pertama istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Zikir yang kedua salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Zikir yang ketiga, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ibu bapak adik-adik sekalian, kalau mau tidur pikiran macam-macam banyak, maka ditutup itu dengan zikir. Psikologi Islam. Mudah-mudahan sehat selalu Ustaz. Apa hukum kur di BSI? Semua produk yang ada di bank syariah itu dilaksanakan setelah fatwa dari DSN, Dewan Syariah Nasional. Yang mengeluarkan fatwanya namanya DSN. Lalu bank syariah mengamalkan, melaksanakan. BSI, BRK syariah mengamalkan semua, dan ada pengawasnya. Nama pengawasnya adalah, apa nama pengawasnya itu Ustaz Alam? Dewan Pengawas Syariah. Jadi bank syariah itu ada DPS-nya 2 orang, Dewan Pengawas Syariah, yang memang ahli dalam bidang syariah Islam. Maka apapun nama produk bank syariah itu halal dilaksanakan. Apapun nama produk dana talangan haji umroh, mudharabah bagi hasil, murabahah permodalan, wakalah, ijarah, itu semua halal. Yang penting banknya syariah.
Apa hukumnya muslim bekerja pada perusahaan keamanan pengiriman uang bank konvensional yang biasa mengawal pengiriman uang bank ke ATM? La'anallahu akilar riba, Allah melaknat orang yang makan riba. Wa mukilahu, orang yang melakukan perwakilan atau yang dikasih makan. Wa katibahu, yang mencatat pun ikut. Wa syahidahu wa syahidaihi, dan yang menjadi saksi. Lalu jalan panggil, sini bro, sini sebentar, uang jadi saksi ya. Ya, ayat itu konejo. Yang mencatat, maka dikias, drivernya kena, security-nya kena. Ustaz Somad nih ngomong-ngomong begitu, tapi kami tengok banyak juga jadwal Ustaz ceramah di bank konvensional, ya. Apa kalau diundang di bank konvensional, itulah yang mau jelaskan. Semua kalian dimakan haram, security-nya. Maka mbak kalau sudah diundang di bank konvensional, habis itu tadi diundang lagi. Kalau mbak ceramah di bank konvensional, airnya tak saya minum, kuehnya tak saya makan. Kalau dikasih makanan saya tak makan, karena itu haram semua. Dikasihnya duit, ambo ambil, ambo serahkan ke Yayasan Tabung Wakaf Umat, karena itu untuk masalah amah. Ibu bapak kalau dapat duit dari banyak-banyak, serahkan ke Ustaz Alnab. Tapi waktu menyerahkannya serahkan aja gini, jangan tak usah cakap, Ustaz Iko ada beberapa duit haram untuk Ustaz, jangan. Serahkan. Jangan mengaji tapi masih bank konvensional. Balik dari sini langsung ambil tarik semua, pindahkan ke bank syariah. Kita orang Riau, maka alihkan semua tabungan ke BRK, Bank Riau Kepri Syariah. Ambo tidak dapat apa-apa dari BRK. Jangan anggap Ambo kok dapat persen dari BRK, enggak. Sampai kini BRK enggak ada ngasih apa-apa Ambo. Kalaupun ada, enggak akan Ambo terima. Ambo serahkan ke Yayasan Tabung Wakaf Umat Ustaz Alnab Dinar. Jelas tuh Ustaz Alnab. Bolehkah kita menanam pohon tumbuhan di atas kuburan? Nabi mengambil pelopah korma, fasyaqahu nisfain, dibolahnya dua, thumma gharasahu, dicucukkannya. Sahabat bertanya, lima fa'alta hadha ya Rasulullah, untuk apa kau lakukan ini ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Innahuma la yu'adzabani, iko ada dua makam iko penghuninya sedang kono azab. Yang seorang itu kenapa kena azab? Yamshi bin namimah, membawa-bawa cakap si A tentang si B, dicitokan di C. Zaman dulu bercakap, zaman kini tidak bercakap, tapi pakai grup WhatsApp. Yang kedua kenapa kena azab? Lam yastabri, riwayat satu lagi, lam yastanzih, karena tidak bercebok, koncing tak berbasuh. Hotel bintang 3, bintang 4 masih ada keran, bintang 5 pakai tisu. Maka ada profesor di Riau Iko dulu, almarhum sudah meninggal, setiap pagi ke luar negeri kemana-mana diundang, dosen tamu diundang, itu di dalam tas sebelum berangkat ada membawa gayung. Sebab apa? Tinggal di hotel bintang 5, di Tompek Transit, di lounge tidak ada lagi keran air, bawa botol berbasuh, jangan sampai tak berbasuh. Tanya bule-bule cantik-cantik tak berbasuh, kau berak. Itulah dalil menusukkan pelepah korma. Lalu kenapa ditusukkan pelepah korma? La'allallah an yukhaffifa 'adzabahuma ma lam yaibasa. Selama pelepah ni belum kering, maka pokok kayu ni bertasbih, tasbihnya sampai kepada orang yang mati. Apa kata Imam Nawawi? Kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Quran dan zikir orang yang beriman. Tapi jangan gara-gara iko terlalu berpandu amal ke pokok kayu. Lalu ditulis surat wasiat, kalau ambo mati tolong tanamkan di kepala ambo pokok sawit, di kaki ambo pokok kurma. Pokok sawit 25 tahun baru replanting, pokok kurma 1 tahun. Jangan berharap amal pada pokok kayu, tapi hukum asal mencucukkan pokok kayu itu hukumnya sunnah, Nabi membuat. Kita ini pergi umrah,
semua sudah dikerjakan, tapi tawaf wadaknya kita tak bisa karena haid. Orang yang mau balik nanti sore pesawat jam 3, lalu kemudian kata pembimbing pagi ibu habis sholat subuh langsung tawaf wada. Maaf cakap, begitu habis sholat subuh mens, maka tawaf wadaknya gugur. Dia tidak lagi wajib melaksanakan tawaf wada. Tapi bapak ibu yang sehat walafiat, maka melaksanakan tawaf wada, tidak pakai sa'i. Tapi ada yang mengatakan kalau umrah tidak tawaf wada. Mazhab Syafi'i haji tawaf wada dan umrah tetap tawaf wada. Ambo ikut mazhab Syafi'i. Maka kalau ambo yang membimbing umrah, maka tetap tawaf wada. Tuhan Maha Kuasa. Kenapa Tuhan tidak menciptakan anak atau istrinya? Kau mengetes-ngetes ambo. Makna setelah menyebutkan Allah, Allah subhana. Apa arti kata subhana? Suci. Allah maha suci dari anak, Allah maha suci dari istri. Subhanahu amma yasifun. Allah maha suci dari anak, Allah maha suci dari istri. Allah maha suci dari sifat makhluk. Itulah pentingnya belajar sifat 20: wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil awadis. Allah mukhalafah, berbeda dengan makhluk. Allah wajib berbeda dengan makhluk. Kalau sama dengan makhluk, dia bukan Allah. Jadi kalau Tuhan kalian sama dengan makhluk, beranak, berbini, siapa nama anaknya? Hercules. Mati bininya, berbininya satu lagi, itulah emak tiri Hercules, jadi setan. Nama ayah Hercules kau Tuhan, namanya dewa Zeus. Jadi siapa yang menyembah Tuhan yang beranak berbini, nama Tuhannya Zeus, nama anaknya tunggal diutusnya ke bumi namanya Hercules. Kemudian Hercules kau berkelahi dengan nama tirinya, itulah setan. Ini mitologi dari Yunani. Allah dalam Islam mukhalafatuhu lil hawadis. Ini bukan masalah mampu tak mampu. Sanggupkah Tuhan menciptakan batu yang dia sendiri tak sanggup untuk memikulnya? Kata tak sanggup itu terbatalkan untuk Tuhan karena Allah maha kuasa. Sanggupkah Tuhan menciptakan anak dan bini? Kata tak sanggup itu terbantahkan karena Allah itu maha suci dari anak dan bini. Kalau memang Tuhan kalian itu sanggup, nampakkanlah dirinya. Kalau nampak dirinya, maka dia sama dengan makhluk. Apakah orang sekarang saja yang minta Tuhan itu nampak? Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Wahai Musa, kami tidak mau beriman kepada engkau sampai kami menengok Tuhan itu secara nyata. Kalau ditengok secara nyata, maka dia hawadis. Sedangkan Allah itu mukhalafatuhu lil. Ambo berjumpa dengan mu'alaf masuk Islam. Ini semua agama dari cubonya, macam mencubo makanan. Nasi goreng potai, nasi goreng kambing, nasi goreng belacan, semua dari cubo. Ambo orangnya penasaran, saya tanya, kenapa bapak masuk Islam? Saya sudah nyoba agama semua Pak Ustadz. Terus kenapa masuk Islam? Karena Islam satu-satunya agama yang Tuhannya nggak kelihatan. Tengok, tak terpikirkan di kepala ambo jawabannya. Maka kalau ingin menguatkan tauhid, kajilah sifat 20: wujud, qidam, baqa, mukhalafatul awadisi, qiyamuhu binafsihi, wadaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Ada laki-laki rambutnya macam sarang tawon, diputar-putarnya tangannya keluar omeh, dikulum-kulumnya mulutnya keluar omeh. Iya, pulang. Izin nak balik. Semua mengakunya Tuhan. Macam mana cara membatalkan? Adik-adik mahasiswa nanti diaku, ini Tuhan kami, this is my God. Macam mana cara membatalkan? Membatalkannya dengan sifat 20. Dengan satu sifat terbatalkanlah dia. Wujud, qidam, baqa. Qidam tak berawal, baqa
tak berakhir. Kalau berawal dan berakhir berarti bukan Tuhan. Apakah Isa Tuhan? Tidak, karena dia berawal, dia dilahirkan oleh Maryam. Apakah Maryam Tuhan? Tidak, karena dia berawal, dilahirkan oleh Hana. Nama ayahnya Imran. Imran menikah dengan Hana, hamil dia. Itu yang disebutkan dalam surat Ali Imran. Kenapa cuma sifat 20? Kenapa cuma 20 sifat? Sifat Allah kan banyak. Sifat Allah banyak. Ulama Asy'ariyah menyusun sifat 20 untuk membatasi sifat-sifat yang boleh menafikan Allah daripada makhluk. Maka buatkan satu kajian khusus di masjid ini. Masjid-masjid mesti punya 3 kajian. Pertama kajian akidah, kedua kajian fikih, ketiga kajian akhlak. 3 ini jangan sampai hilang. Tabligh akbar penting, tapi tabligh akbar itu kajian umum. Kalau mau ngaji serius 3, mintakan ustadznya ke Ustadz Al-Nob supaya untuk mengkaji akidah. Kitab yang dikaji untuk akidah namanya kitab Aqidatul Awam. Nama syarahnya Jala'ul Afham Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Hasani Al-Maliki dari Makkah Al-Mukarramah. Ada kitabnya masuk Al-Nob. Kertas terakhir, bagaimana menjadi seorang da'i yang baik di daerah minoritas Islam seperti di Nusa Tenggara Timur. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Saudara kita yang berdakwah di Bali, di Manado, di Papua, di Jayapura, di NTT, di Australia, di Eropa, tunjukkan kelembutan Islam, akhlak Islam. Ada seorang pendeta bertetangga dengan rumah Imam Al-Hasan Al-Basri. Imam Al-Hasan Al-Basri demam, sakit, tak bangkit-bangkit. Datang dia ke rumah Imam Hasan Al-Basri. Mana Hasan Basri? Ada di dalam. Masuk ke dalam, tak ada di ruang tamu. Mana Hasan Basri? Dia ada di kamar. Masuk ketuk pintu, buka kamar. Tak bisa keluar rumah. Aku sakit, kata Imam Hasan Al-Basri. Di sudut kamar tuh ada ember. Ini sudut kamar ada ember, menetes air dari atas. Kata tetangganya nih bertanya, itu ember apa? Itu menampung air dari atas. Kalau tak salah itu rumahku di atas. Itu kalau tak salah toilet WC. Sudah berapa lama kau tampung? Isruna sana, 20 tahun. Apa kata dia? Agama apa yang mengajarkanmu bisa bertenggang rasa, menahan sabar 20 tahun? Saksikanlah wahai Hasan Al-Basri, ini pasti datang dari Tuhan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi berdakwah di minoritas bukan bawa pedang masuk Islam. Kalau tidak aku pancung, awak mati dulu. Kelembutan, kebaikan, ketaatan. Kami pun berdakwah di minoritas. Kami masuk ke Bagan Benio, kami masuk ke suku Talang, kami masuk ke suku Akit, masuk ke Talang Mama. Macam mana berdakwah dalam? Buatkan sumur bor, bagi daging, bagi makanan, hadirkan ke masjid. Tak bisa tabligh akbar. Bapak ibu semua datang ke masjid ya. Apa acaranya? Penyuluhan ibu hamil gratis. Kami bawa dokter dari Puskesmas Indragiri Hulu. Bapak ibu, bagi yang Islam silakan, kami adakan khitan massal. Daftarkan suami dan anak-anak anda. Bapak ibu besok pagi datang ya. Acaranya apa? Acaranya penyuluhan kesehatan gratis oleh bapak-bapak dari Puskesmas. Datang ya. Acaranya apa? Acaranya penyuluhan cara mengelola madu kelulut. Datang dia. Caranya pergi ke hutan, ambil sarang kelulut, pindahkan ke dalam kotak, masukkan. Nanti cara panennya begini. Jadi tidak bisa langsung akidah, langsung la ilaha illallah. Siapa yang tidak menyembah Allah masuk neraka jahanam. Dengan kelembutan. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Tuhan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kalau perlu berdebat, wajadilhum, tapi dengan tetap billati hiya ahsan, dengan akhlak, dengan kelembutan. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.